Huriani tu hatta barita nauli na parpudi tangi honota di tahun 2022 on huhud mamor hati hita mangalakka tu tahun 2020 tulu usaha mana tersurat di Rom bidu 10 sada ayat 30 di 36 alai di jamitan non ala torop hidak kana poso na marminggu hita sonari boy mandon pinatol has di hata Indonesia bagas nei atong hamoraon hapistaran dohot parbinotowan ni debata naso hasigatad do akka uhumna jalan naso haboga saddo akka dalanna ai ise dung uboto rohani Tuhani ise manuturi bana ise mangaleho perzolo tu ibana asa dibalos tusi ai sian ibana do saluhutna ro marhite ibana zala marhapateyat tu ibana do sasudinai dibana mahasangapon saliling-liling na. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, firman ini memberikan kepada kita setidaknya 3 pesan pokok untuk mensyukuri nikmat Tuhan selama tahun 2022 sekaligus menghantar kita ke tahun 2023. Pertama, penuhilah hidupmu dengan syukur dan puji-pujian. Penuhilah hidupmu dengan syukur dan puji-pujian. Hanya tiba pada tanggal 31 Desember hari ini saja pun sebetulnya kita tidak bisa mengerti mengapa kita berbeda dengan orang yang terpapar COVID dan mati karena COVID, dikuburkan tiba-tiba sebagian tanpa pesta adat dan lain-lain. Saya sangat yakin bukan karena kita lebih baik, lebih beriman, lebih banyak berbuat dibandingkan dengan mereka. Kecuali semata-mata karena anugerah Tuhan yang memberkati kita. Oleh karena itu sekali lagi penuhilah hidupmu dengan syukur dan puji-pujian. Dalam ayat 36 bagian akhir Tuhan berfirman, bagi dialah kemuliaan untuk selama-lamanya. Di ibana mahasa ngapon rodi saliling ni lilingna. Tuhan sungguh-sungguh baik memberkati kita. Selama 52 minggu, 365 hari, 8.760 jam, 525.600 menit, dan 31.536.000 detik. Para lansia selalu memberikan kesaksian, kami berpikir memang masih hidupkah kami besok atau bagaimana. Ketika kami bernapas 1 detik saja, sesungguhnya itu adalah anugerah Tuhan.
Oleh karena itulah kita hadir di rumah Tuhan ini untuk bersyukur, untuk memuji nama Tuhan. Kedua, Tuhan menyerukan kita agar kita melangkah bersama, berjalan bersama Tuhan, mengarungi, memasuki tahun 2023. Para futurolog berkata 2023 ini merupakan tahun yang sangat berat. Tahun 2023 ini diprediksi sebagai tahun dengan krisis ekonomi global. Bahkan ada yang menyebut tahun kegelapan. Tahun dengan banyaknya konflik geopolitik yang tajam. Dengan peningkatan inflasi yang cukup tinggi. Yang bisa membuat harga-harga semakin naik. Dan uang kita seolah-olah tidak punya nilai yang cukup berdampak. Belum lagi perang Rusia dan Ukraina yang belum selesai, yang menghambat banyak pasokan makanan secara khusus di Asia. Pasti hal-hal itu bukan tidak mungkin membuat kita gelisah dan takut. Tapi firman Tuhan menyerukan kita berjalanlah, melangkahlah bersama-sama dengan kuasa Tuhan. Tapi mungkin kita juga perlu hidup berhemat di tahun 2023 ini. Diberkatilah Bapak Ibu yang setia melakukan UMKM masing-masing. Dan di gereja ini saya sudah meminta kalau ada parheheon ina atau parheheon naposobulung, tidak usah membeli makanan Chinese food, Korean food dan lain-lain, tapi pesanlah UMKM dari jemaat kita, sedap rasanya. Atau makanan-makanan lain yang tengah diproduksi oleh ibu ayah kita dan lain-lain. Asa gabiarong subsidi silang sambil merpesta hita, tapi sambil mengurupi hita sama hita. Yaitu tahun 2020 ikon lamoru manyaruas ni huriata aka simokus. Ditongani huria, ditongani keluarga, ditongani perkarejuanna yang gemar berkorupsi dan hal-hal kecil di tengah-tengah keluarga kita. Memang dahulu ada pameo yang mengatakan mokus mulani mok-mok. Ibenna mulai hutanami orang hebat adalah orang-orang yang besar perutnya. Tiruhamu halahan. Sudia kana konna hola sibal gabutuha. Itu dulu. Ayaw na suburo itrogodang humaurui subiokon. Nasongoni pertubuna. Tapi ini menyerukan kita untuk hidup lebih berhemat. Sebagai pertanda kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga kita tidak perlu takut. Akhir 2022 ini Tuhan berfirman, melangkah bersama Tuhan, tidak takut berlebihan. Entah apapun nama yang diberikan untuk tahun 2023, ada Tuhan yang jauh lebih berkuasa, menuntun, memberkati, menopang kita, mengarungi kehidupan ini. Orang tua sesuai dengan ulangan juga kalungkanlah firman Tuhan kepada anakmu, kepada cucumu. Agar dia tetap hidup dengan rendah hati melalui firman Tuhan ini. Isi maham wakaina nama maki kalung nuaing. Pasti ipilit tamu doa kalung na baga-baga, bukan? Senang hatinya memakai kalung itu.
memakai emas, memakai berlian. Mana ada ibu-ibu yang memakai kalung plastik? Nggak ada. Dia pasti pakai kalung yang paling baik. Seperti itulah katanya Ulangan, kalungkanlah firman Tuhan kepada anakmu. Sebab itulah yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan yang ada dalam hidup kita. Tak terselidiki kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Tuhan. Pengetahuan kita terbatas. Ada husukun sada ama yang sudah hampir botak licin. Aliarong ke pesawat obuk ngatong di pinggir-pinggir rupani. Ai tonggo isak kuiho amang surim niku rupani sisir. Batonggo amang gas. Tonggo husak kui. Alana tonggo umar marsisir nene mana. Hape utikan na iyan na matong. Jai bodo dibilangi ho sedianay ma ubuk munadong di torui. Ada ngomong dakya buihu hubilangi. Menghitung rambut yang hanya sedikit saja tinggal di bawah kepala ini, kita tidak sanggup untuk menghitungnya. Apalagi menghitung kekayaan, hikmat, dan anugerah Tuhan. Para ibu-ibu juga mengakhiri tahun 2022, memasuki 2023 tetap rendah hati. Memakai waktumu juga untuk memperhatikan anak-anak. Jangan hanya mengintip status teman. Intip juga pakaian anakmu sudah beres atau belum. Jangan hanya mengintip Facebook sainganmu, tapi intip juga tudung saji di rumah tersedia atau belum. Ayo manuang jani hita di masa media sosial nate. Nagudangan dobu kita mengitip-tip status ini sudah dongan. Banyak waktu kita. Tapi kadang-kadang menuliskan satu kalimat untuk anak-anak pun dalam perkuliahannya, dalam pekerjaannya kadang tidak memiliki kesempatan bagi kita. Tapi kalau kita mampu mengintip status Twitter, Facebook dari orang-orang lain, lebih mampulah kiranya kita juga mengintip dapur, mengintip meja makan, mengintip yang lain di rumah, supaya semua juga boleh berjalan dengan baik. Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, inilah pesan firman Tuhan bagi kita mengakhiri tahun 2022, memasuki 2023. Penuhilah hidupmu dengan syukur dan puji-pujian. Marilah kita melangkah berjalan bersama dengan kuasa Tuhan dan tetaplah kita hidup dengan rendah hati. Kiranya kita semua nanti sehat-sehat dan kita berdua bersama keluarga di rumah masing-masing sekaligus mengedukasi anak-anak. 1 detik saja kita tidak diberi Tuhan kesempatan menyeberang ke tahun 2023, tidak ada yang bisa menentukan kecuali berkat Tuhan.